Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Campakawal atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Campakawal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini Senin 24 Juli 2023 kita dapat berkumpul di ruang kelas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. 4. Acara inti yaitu pemaparan destinasi budaya positif di SD Negeri 1 Campakawal oleh Ibu Irawantika. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah atau yang mewakili dan akan diwakilkan oleh Ibu Suratni. Kepada Ibu Suratni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bertemu bersama-sama dalam rangka memberikan dukungan pada rekan kita Bu Irawantika untuk memenuhi kegiatan dalam rangka mengikuti CPGP yang dimana sekarang sudah berjalan hampir selesai Bu. Marilah kita bersama-sama dukung karena kita sama-sama sebagai anggota SD Negeri 1 Campakawal kepingin memajukan sekolah kita dengan mendukung rekan kita sebagai guru menggerak. Berikutnya salawat dan salam
Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, di mana pada hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang mendesak, sehingga mewakilkan pada saya untuk memberikan sambutan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bu Irawantika. Kami jelas-jelas sangat berbahagia dan selalu memberikan dukungan, memberikan apa yang bisa kita bantu, memberikan bantuan otomatis dengan kehadiran Bu Ira sebagai guru penggerak di SD kami, yang kami harapkan bisa lebih meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Cempaka, karena perkembangan zaman selama ini kita masih terpaku pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya kegiatan guru penggerak yang kelihatannya semakin maju dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena banyak sekali terobosan-terobosan yang belum kita dapatkan di pendidikan-pendidikan terdahulu, yang dimana sekarang itu mengedepankan posisi siswa, ya Bu. Jadi guru itu sebagai penonton atau motivator, sehingga semua itu diserahkan untuk memancing kreativitas murid, yang nantinya murid itu akan lebih berprestasi dan bisa mengedepankan atau bisa mengekspresikan pemikiran-pemikiran yang dipancing oleh gurunya, sehingga dia akan bisa mengeluarkan ide-idenya, sehingga bisa memuaskan pemikiran mereka karena ada pantauan atau penuntun yang sekiranya bisa memberikan kepuasan terhadap imajinasi siswa. Terima kasih sekali Bu Ira karena sudah hampir berjalan setengah, ya Bu. Ya, jadi kami sangat bangga pada rekan kita yang di SD Negeri 1 Cempaka itu ada sudah melaksanakan guru penggerak. Yang sekarang untuk kegiatan kali ini yaitu diseminasi budaya positif, ya Bu, yang dimana akan mengeksplorasi bagaimana kegiatan-kegiatan terkait dengan diseminasi budaya positif. Yang jelas kegiatan ini kami sangat mendukung, semuanya tidak ada yang merasa keberatan dan sebagainya. Kami bahkan memberikan apa yang bisa kami bisa bantu, insya Allah kami bantu. Seperti itu untuk kepada Bu Ira, kami sangat mendukung lah. Yang jelas kami tidak ada yang keberatan apabila kami dimintai bantuan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kata kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih kepada Bu Suratmi yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu terkait dengan pemaparan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Cempaka yang akan disampaikan oleh Ibu Irawantika SPD. Kepada beliau Ibu Ira kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cempaka atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, guru SD Negeri 1 Cempaka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang kelas ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita curahkan
kepada junjungan Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nantinya mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas dukungan luar biasa yang diberikan. Sebelumnya saya memohon izin, memohon maaf dalam artian di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman seperti itu, Bapak Ibu, tidak bermaksud sedikit pun untuk menggurui seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Campatuan. Sebelumnya, hal yang melatar belakangi kegiatan ini adalah bahwa sekolah itu idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang menyebutkan bahwa pembelajaran di sekolah itu harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Nah, dalam salah satu caranya adalah dengan membangun budaya positif di sekolah. Jadi kita merubah paradigma kita. Kalau saya dulu sendiri berpikir niat anak sekolah itu berprestasi, tujuannya untuk berprestasi. Ternyata lebih dari itu. Dan puncaknya adalah bagaimana mereka bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian untuk tujuannya yang jelas ini, pertama berbagi pengalaman dengan rekan sejawat mengenai cara penerapan budaya positif di sekolah. Jadi intinya saya ingin berbagi pengalaman. Yang kedua, ingin memberikan kesempatan kepada siswa untuk mewujudkan kelas impian mereka dengan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Berikutnya, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang berikutnya, menumbuhkan budaya positif. Kemudian, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun murid untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Sebagai gambaran, misal sebagai contoh Bu Intan. Bu Intan mempunyai sesuatu yang Bu Intan rahasiakan dan dipegang di tangan Bu Intan. Ketika Bu Intan merasa ini sesuatu yang berharga bagi saya sembunyikan di tangan saya. Saya minta, saya bujuk, saya rayu Bu Intan. Tapi ketika Bu Intan tidak mau membuka tangannya, kira-kira tangannya akan terbuka tidak? Tidak. Bahkan sekalipun, Bu tolong dibuka, kalau mau nanti saya beri uang sekian puluh juta. Tapi kalau memang Bu Intan bersikukuh tidak mau membukanya, kira-kira tangannya akan terbuka tidak? Tidak. Berarti intinya apa? Yang mengambil keputusan ataupun pilihan itu bukan orang lain. Sekuat apapun orang lain memberikan pengaruh terhadap kita, kalau kita punya kekeh pendirian, orang lain tidak akan merubah kita dengan cara apapun seperti itu. Nah, jadi teori yang dulu itu memaparkan bahwa kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Dulu saya sebelum belajar tentang ini itu berpandangan bahwa saya sebagai guru punya kuasa atas murid. Saya bisa mempengaruhi segalanya murid-murid itu harus patuh terhadap saya. Tapi nyatanya tidak. Kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Murid itu punya pandangannya sendiri tentang dunia seperti itu. Dan perilaku buruk kalau dulu itu dilihat sebagai suatu kegagalan atau kesalahan. Nah, sekarang kita berpikiran terbuka bahwa sesungguhnya perilaku seseorang itu karena didasarkan memiliki tujuan. Yang berikutnya, dulu kita berpikiran bahwa orang lain bisa mengontrol saya, padahal tidak. Seperti analogi yang tadi saya sampaikan bahwa kita sebetulnya secara batiniah itu punya kontrol diri. Sekuat apapun orang lain mau mengontrol kita, kalau kita tidak ada dorongan dalam diri,
tidak akan terjadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalkan kita mempengaruhi orang lain dengan bujukan tidak bisa, maka akan dilakukan dengan cara paksaan. Kalau sekarang tidak, kita berusaha dengan kolaborasi. Makanya ini yang dititik beratkan nanti adalah bagaimana kita berkolaborasi, bukan membujuk, bukan memaksa, tapi bagaimana kita berkolaborasi dengan murid seperti itu. Kemudian kalau dulu itu berpikir metodenya adalah kalah menang. Berarti ada seseorang yang merasa dirugikan. Kalau sekarang kita tidak, paradigmanya adalah bagaimana semuanya merasa senang, merasa diuntungkan. Nah, budaya positif itu dapat diterapkan melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas atau sekolah. Yang berikutnya, memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian memahami posisi kontrol kita sebagai guru, dan terakhir adalah bagaimana pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Dari hal-hal ini ada yang baru menurut Bapak Ibu? Ya. Ada. Apa yang baru? Segitiga restitusi. Ya, ini juga merupakan hal yang baru bagi saya. Nanti saya akan bertukar pikiran atau bertukar pengalaman. Nah, sebelumnya apa itu disiplin? Nah, kalau dulu disiplin itu maknanya dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dulu murid dikatakan disiplin ketika dia patuh terhadap perintah guru. Murid dikatakan disiplin apabila dia mentaati semua peraturan yang sekolah buat secara sepihak seperti itu. Padahal makna disiplin sesungguhnya adalah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai kebajikan universal yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Jadi makna disiplin yang sesungguhnya itu datang pada diri sendiri. Bagaimana kita mau bersikap atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai kebajikan universal itu maknanya seseorang menilai itu, misalkan perilaku jujur. Dimanapun perilaku jujur itu berarti nilainya positif. Tanggung jawab itu juga nilainya positif seperti itu. Jadi harapannya budaya positif itu bisa terbentuk ketika guru bisa melakukannya dulu agar nantinya bisa merangkul siswa, berkolaborasi siswa atau murid untuk melakukannya. Dan untuk itu kita juga perlu tahu tentang teori motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu melakukan sesuatu sebetulnya itu karena ada motivasinya. Nah, motivasinya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, kita menggunakan helm saat berkendaraan karena takut ditilang. Berarti artinya motivasi yang kita lakukan karena adanya ketidaknyamanan ketika ditilang. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditilang senang apa susah? Susah. Apa ada yang senang ketika ditilang? Senang. So, kalau kita katanya senang. Iya. Biar viral ya. Dari polisi kan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi sebagai contoh ketemu jodoh saat ditilang ya judulnya ya. Nah, mudah-mudahan tidak ya, tidak seperti itu. Jadi seperti ketika murid mengerjakan tugas misalnya, murid menyelesaikan tugas itu harapannya bukan karena dia menyelesaikan karena takut kalau tidak menyelesaikan nanti saya dihukum, bukan itu. Kalau murid masih melakukan itu berarti motivasinya masih bersifat eksternal. Sekarang yang kedua, motivasi berikutnya karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misal sebagai contoh,
Di sekolah sini misal di sini sebagai contoh apa ya? Saya misal berpura-pura pagi-pagi rajin nyapu, biar dipuji sama bapak kepala sekolah atau biar disanjung sama Bu Suratni seperti itu. Berarti kalau tujuannya seperti itu, berarti motivasinya adalah masih motivasi eksternal. Sama seperti murid. Kalau murid tuh mengerjakan sesuatu karena tujuannya biar nanti saya dapat hadiah dari Bu Guru, biar nanti saya mendapatkan penghargaan dari Bu Guru, berarti motivasinya masih bersifat eksternal. Lain untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Seperti contoh tadi, kembali ke contoh ketika menggunakan helm. Saya menggunakan helm itu atas dasar keselamatan, untuk melindungi diri saya, untuk melindungi nyawa saya, keselamatan saya. Berarti itu motivasinya adalah sudah internal, bahwa tidak peduli mau ditilang ada polisi atau tidak, yang penting kalau saya berkendaraan yang memakai helm. Dan ketika diibaratkan kepada murid itu, mereka mengerjakan tugas menyadari karena bahwa ini adalah tugas saya. Mereka datang ke sekolah itu bukan karena takut dimarahin orang tuanya, bukan karena hanya ingin mendapatkan uang saku, tapi benar-benar datang ke sekolah karena ingin belajar. Jadi itu tugas kita itu Bapak Ibu ya, sampai menumbuhkan motivasi internal pada murid. Nah, caranya bagaimana? Caranya motivasi kita dulu sebagai guru harus dimantapkan. Sebetulnya kita apa sih datang ke sekolah, tujuannya apa? Apakah karena sudah dapat SK? Ataukah karena ingin mendapatkan SK, atau hanya sekedar ingin mendapatkan penghasilan? Ya oke, saya pribadi juga selain tujuan kita bekerja, apalagi bapak-bapak itu untuk mencari nafkah. Kalau kita perempuan bertujuan untuk membantu pendamping seperti itu. Tapi kan motivasi internalnya hanya jangan seperti itu. Nanti kalau sebatas seperti itu tidak akan mendalam sampai kepada, tidak akan pesan kita tidak akan sampai kepada murid seperti itu. Nah, menurut Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, tadinya ketika ada kurikulum baru, kurikulum Merdeka, saya itu berpikiran, ini Merdeka maksudnya apa? Bebas atau bagaimana? Nah, Merdeka itu artinya, itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi ketika disiplin diri itu didasarkan pada motivasi internal, maka mereka itu mau melakukan sesuatu bukan hanya karena perintah, tapi perintah atas dasar diri sendiri. Saya harus mengerjakan tugas, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh atas dasar keinginannya sendiri, seperti itu. Yang berikutnya, nah di dalam kurikulum Merdeka itu ada sesuatu yang berbeda. Kalau dulu kita boleh memberikan motivasi dalam bentuk penghargaan, diberi hadiah, diberi tepuk tangan dan sebagainya. Ternyata penghargaan itu sifatnya menghukum. Karena apa? Penghargaan itu berpengaruh terhadap jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya anak akan senang kalau yang dapat penghargaan, senang saat itu saja. Kemudian ada dampak lain bagi yang tidak mendapatkan penghargaan, akan merasa yang dapat itu saja, saya mana mungkin saya akan dapatkan seperti itu. Kemudian yang lebih parah lagi adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi ketika murid disuruh menyelesaikan sesuatu karena ada imbalan, itu biasanya hanya ingin cepat selesai seperti itu. Misalkan nanti yang sudah selesai boleh istirahat dulu, nanti yang sudah selesai boleh pulang dulu, seperti itu. Itu masuk bentuk penghargaan. Tapi dampaknya apa? Anak mengerjakan cepat-cepat tapi tidak tahu benar atau salah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana sekarang kita sebagai guru untuk mencoba memberikan motivasi kepada siswa. Jadi kita nggak mungkin menuntut siswa tiba-tiba motivasinya internal seperti itu. Kita tetap mempunyai peran, kita bisa memberikan motivasi tadinya eksternal dulu agar pada akhirnya mendapatkan motivasi secara internal. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam memberikan apresiasi. Yang pertama, beri penguatan secara khusus. Dalam artian ketika mau
mengapresiasi hasil karya siswa ketika misalkan dia hasil karyanya yang terbaik, ya disampaikan, tidak usah secara klasifikasi, wah gambarmu bagus, wah kerajinanmu sangat menarik seperti itu, sangat kreatif. Kemudian yang berikutnya, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi kalau memberi apresiasi penguatan itu, ayo tepuk tangan buat kelas hebat kita, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi anak-anak akan merasa terhargai. Kemudian yang terpenting adalah fokus pada proses. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu, kita tidak hanya fokus pada hasilnya saja, tapi menilai juga bagaimana prosesnya, seperti itu. Kemudian ini contohnya tadi ya, saya contohkan untuk contoh apresiasinya. Kemudian ini ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Bedanya dengan konsekuensi apa? Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Untuk hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun sakit hati dalam waktu jangka lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak tidak sampai sakit, tapi hanya tidak nyaman pada waktu jangka pendek. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Karena dihukum akhirnya jadi benci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak jadi menghargai kedisiplinan. Yang berikutnya, hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Akhirnya merasa bersalah seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau anak-anak tahu ketika salah dihukum, kira-kira mereka akan jujur atau tidak? Tidak ya, kalau kita sudah dari awal, yo kamu ngaku salah ya, nanti kalau kamu benar-benar salah akan dihukum. Kira-kira anak akan jujur tidak? Jelasnya tidak, malah justru dia akan menyembunyikan kesalahannya. Tapi beda, ketika dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Nah, kalau yang berikutnya sebagai contoh di sini ada beberapa tindakan. Mari kita pikirkan bersama tindakannya. Nanti Bapak Ibu kategorikan ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ada yang hukuman. Ayo, ada lagi jawaban lain? Ya, ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Mantap kan? Berbeda tidak apa-apa, nanti dicocokkan ya. Masing-masing pilihan tidak harus sama. Ya, coba mantapkan dulu. Lari yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman. Coba. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba yang berikutnya, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini termasuk apa? Hati nurani masing-masing, tidak harus sama nanti. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang untuk karena mau ngobrol dengan teman. Ya, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman, nggak apa-apa nanti. Terus duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Ini apa? Konsekuensi? Ada jawabannya lain? Jadi tidak boleh bermain karena sudah menciderai temannya. Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Coba kita cocokkan ya. Ini jawabannya variatif. Nah, coba ting-ting tadi benar berapa? Nah, yang pertama itu konsekuensi. Tadi sama ya, sama ya. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, 4 itu konsekuensi. Tadi yang agak bingung di terakhir ini. Di terakhir ada yang bilang hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa konsekuensi?
Mungkin berarti agak kecewa, wah ternyata bukan hukuman. Coba yang tadi menjawab konsekuensi, alasannya apa? Yang mulia silahkan berpendapat boleh, tidak ada pendapat yang salah. Nah, apa-apa? Karena mencederai jadinya tidak diizinin main. Ya, coba boleh pakai boleh. Itu ada pakai dengar. Dan tadi silakan dijelaskan. Ya nggak pakai mic nggak apa-apa. Apa karena boleh silakan. Kenapa? Karena mencederai teman saat bermain di lapangan, jadi dapat konsekuensinya itu tidak diizinkan bermain. Iya, dalam artian seperti itu. Suruh duduk di pinggir. Iya, betul. Ya, betul. Pintar sekali, tepat sekali, luar biasa. Hebat ya. Ya, Bapak Ibu guru di sini hebat semuanya. Betul, tepat sekali. Karena dia itu sedang mencederai teman. Kalau namanya hukuman itu kan hanya disuruh duduk ya, disuruh duduk saja, tidak disuruh panasan, dan itu duduknya juga di pinggir. Jadi itu sebagai konsekuensi kan dia akhirnya berpikir, oh iya karena tadi saya mencederai, coba kalau tidak mencederai, jadi tidak disuruh duduk seperti itu. Beda dengan yang berjemur di lapangan, itu kan terlalu sadis ya, terlalu menyakitkan. Beda akan dampak berjemur itu beda antara yang berjemur sama duduk di pinggir lapangan seperti itu. Terima kasih, luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya ada satu lagi yang namanya restitusi. Nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa kembali kepada kelompok? Karena murid-murid kan kecenderungannya kesehariannya berkelompok dengan temannya. Kalau kita sudah pernah memberikan hukuman kepada anak, otomatis kadang ada anak yang dikucilkan, betul tidak? Kadang ada yang tidak mau bermain seperti itu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sekarang ini gini, kadangnya kita ingin dihargai, tapi kita berpikir sendiri, introspeksi dulu. Kita sudah menghargai orang lain atau belum? Jadi sekarang kita itu lebih terbuka dalam artian jangan menuntut orang lain memperlakukan kita seperti apa, tapi bahasa sederhana gini, kita ingin diperlakukan seperti apa oleh orang lain, maka kita lakukan hal itu kepada orang lain. Kalau kita ingin dihargai, ya kita menghargai seperti itu. Jadi anak-anak itu diarahkan untuk ke situ, dituntut untuk sampai ke situ, dan diharapkan anak-anak itu bisa memecahkan masalah atau solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, di sini ini ya, kalau hukuman itu membuat identitas siswa gagal karena bersifat negatif. Kalau konsekuensi itu masih boleh dipakai netral. Kemudian kalau restitusi itu hal yang positif. Harapannya kita sudah mencoret yang hukuman, guys. Sepakat Bapak Ibu, kita mulai budaya positif kita dengan menyepakati tidak menghukum murid-murid mulai detik ini. Setuju atau tidak? Setuju? Ya. Kita boleh masih menggunakan konsekuensi, syukur-syukur kita berproses pada tahapan restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada anak berkelahi, bukan untuk menebus kesalahannya, tapi bagaimana justru memperbaiki antara anak yang berkelahi itu, jangan sampai timbul permusuhan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi untuk melihat ke dalam hati. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi kenapa nanti ada kebutuhan dasar? Karena kita harus ketika menyelesaikan masalah itu harus tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga anak melakukan hal tersebut seperti itu. Restitusi berfokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid kepada kelompoknya, itu yang terpenting.
Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Nih, ini penting. Kalau dulu kita dituntut untuk jujur, waktu saya sekolah itu dituntut untuk mematuhi peraturan. Padahal peraturan itu ya seperti di sekolah kita, peraturan itu hanya terpampang, ya ditempelkan di tembok besar, memang besar. Cuma pembahasan atau apa ya dibahas dengan anak itu paling sesekali lah, ketika saat upacara atau ketika anak bermasalah. Jadi sosialisasinya itu kurang. Jadi bagaimana paham tentang disiplin, bagaimana tentang peraturan kalau mereka kurang sekali dalam memahaminya. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama dengan murid nih. Keyakinan kelas itu dibuat ya untuk menimbulkan, tujuannya itu untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari siswa. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu didasarkan pada peraturan sekolah yang kita adopsi kalimat dan kalimat-kalimatnya itu nanti dibuat menjadi kalimat positif. Ketika anak ditanya menginginkan kelasnya seperti apa, mereka akan mendapatkan impian mereka. Jadi saya pernah menerapkan di sebelumnya di kelas 6 yang saya ajar itu, saya membuat keyakinan dengan murid-murid. Jadi saya tanya ke anak-anak, kalian ingin kelas yang seperti apa? Mereka itu kalau kelas tinggi itu bisa langsung mengungkapkan, saya ingin yang tenang Bu, tidak berisik, tidak ada yang berkelahi, ingin kelasnya bersih Bu, ingin tidak ada yang sombong, seperti itu. Jadi ketika kita tanya seperti itu, nah kalimat-kalimat yang mereka paparkan kita tampung. Ini nanti saya ada contohnya. Kalimat-kalimat yang mereka impikan dari kelas mereka itu kita tampung. Cuma kadang mereka dalam penyampaiannya itu masih dalam kalimat-kalimat yang bersifat negatif, misalnya tidak berisik, tidak berkelahi, tidak kotor atau seperti itu, tidak ramai. Nah, padahal itu bisa diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya kalau tidak berisik, kalimat positifnya bagaimana? Ya tenang, kalau menginginkan kelas yang tenang. Kalau tidak kotor, berarti menginginkan kelas yang bagaimana? Bersih, ya benar sekali. Jadi konotasinya itu yang pertama adalah, oh iya, kelas yang bersih, yang tenang. Kalau yang diingat, jadi mudah diingat. Jadi anak-anak mudah, oh iya, saya ingin bersih kelasnya, saya ingin kelasnya tenang, saya ingin kita saling menghargai, seperti itu. Beda dengan tidak berkelahi, yang diingat berkelahi. Yang terekam itu seperti itu, karena anak-anak itu kadang belum bisa memahami makna kata. Apalagi untuk kadang anak kelas rendah ya, tidak boleh rame. Loh, tahu-tahu baru seperti itu malah rame. Karena yang teriak rame. Tapi coba bandingkan kalau kalimatnya, coba tenang, ayo tenang. Mereka akan berusaha tenang. Lain ketika, ayo jangan rame. Akhirnya apa? Kok si rame? Ya tidak. Akhirnya malah saling menyalahkan. Tapi tidak. Coba tenang. Akhirnya bagaimana? Seperti itu. Gitu betul Bapak Ibu? Ya, kita menerapkan seperti itu. Jadi usahakan sekarang kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ini kemarin ada sedikit contoh ketika ini. Ini saya praktekkan di kelas 3 dan bisa. Nah, jadi ditekankan, yang pertama itu ditekankan, kita ingin kelas yang seperti apa, seperti itu. Kemudian berikutnya dipercepat saja, saya percepat. Nah, ini saya bagikan sticky note kepada anak-anak itu untuk menuliskan yang mereka harapkan dari sekolah kita itu, yang dari kelas kita itu yang seperti apa. Ini bisa nih anak-anak, mereka senang, mereka menuliskan peraturan yang mereka tahu tentang peraturan sekolahnya. Kemudian mereka tempelkan, senang akarnya mereka, ya apalagi anak-anak kecil itu senang sekali seperti ini, bisa diterapkan.
Nah, nanti kita tuliskan, kita rangkum karena ada beberapa hal yang sama, misalkan tidak berisik. Nanti kita rangkum, oh tidak berisik, tidak berkelahi, itu dalam artian tertib seperti itu. Nah, ini peraturannya kemudian diubah menjadi yang ini keyakinan kelasnya. Ini bisa bantu. Nah, misalnya seperti itu. Tadi kan anak-anak mengungkapkannya tidak boleh terlambat, kita ubah. Jadi datang tepat waktu. Dan tak kalah pentingnya Bapak Ibu, ketika membuat keyakinan kelas itu ditandatangani. Ditandatangani oleh siswa. Yang ini contohnya. Nah, anak-anak suruh tanda tangan semuanya, walaupun sambil latihan. Jadi anak-anak itu, saya nggak bisa bu, nggak mau tanda tangan itu nanti anak akan lebih lebih terngiang. Mereka kemarin saya sudah tanda tangan peraturan gitu. Jadi akan apalagi ketika itu anak dewasa akan lebih bertanggung jawab lagi. Ya, saya sudah tanda tangan ini sebagai, dan itu ketika sudah jadi nanti bisa ditempelkan di kelas. Ini sebagai contohnya kemarin sudah saya buat, jadi yang kira-kira mudah terbaca, terus ya kita hias menyesuaikan ya, karena ini di kelas 3 saya buat yang kira-kiranya menarik kayak gitulah. Kalau di kelas tinggi mungkin bisa, kalau di kelas tinggi malah justru bisa anak yang menulis sendiri. Kalau di kelas rendah masih saya print bentuknya seperti itu biar lebih menarik. Nah, ini Bapak Ibu, dari adanya peraturan kelas kita atau peraturan sekolah kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau masing-masing kelas sudah mempunyai keyakinan, itu insya Allah nanti akan terwujud di lingkungan sekolah seperti itu. Jadi harapannya tidak hanya saya nantinya yang membuat keyakinan kelas, tapi masing-masing dari Bapak Ibu semuanya membuat keyakinan kelas, insya Allah akan lebih kelasnya akan lebih nyaman seperti itu. Ketika anak sudah mulai melenceng atau bagaimana, bisa ini loh keyakinannya sudah kamu buat sendiri, sudah kamu tanda tangani sendiri, harusnya kamu pertanggung. Berikutnya terkait bagaimana kita menciptakan budaya positif dan bagaimana kita memecahkan masalah dengan proses restitusi atau segitiga restitusi itu, kita harus paham dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita punya 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia otomatis bagaimana berupaya untuk mempertahankan hidupnya. Nah, cara bertahan hidup yang jelas dengan apa? Kalau kita hidup, biar hidup bagaimana? Makan yang jelas, minum, berpakaian, terus tinggal di rumah yang nyaman. Itu otomatis semuanya butuh itu. Yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi masing-masing kita, terutama murid, itu butuh diakui bahwa murid itu butuh diapresiasi atas kemampuannya. Dia itu butuh itu. Kemudian butuh kesenangan. Murid itu butuh kesenangan. Apalagi murid di kelas rendah itu masih suka lari-lari, masih suka jalan-jalan ya, karena itu mereka senang melakukan itu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu butuh kasih sayang tidak? Betul, iya. Apalagi banyak yang masih single ya. Betul, ya. Namanya kasih sayang itu tidak hanya dari pasangan, tidak hanya dari orang tua, termasuk butuh kasih sayang dari guru dan teman-teman, utamanya itu. Jadi murid itu ketika berperilaku karena dasar itu. Yang berikutnya kebebasan. Murid itu butuh kebebasan, tidak ingin terkekang. Makanya mereka itu sering bergerak, sering kesana kemari. Nah, di sini ada beberapa contoh. Coba kita amati lagi seperti tadi. Ketika aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti dia jenis kebutuhannya apa? Yang dibutuhkan dari anak itu apa? Ketika kalimatnya seperti ini. Kesenangan. Coba yang kedua, ibu kejar aku, ibu guru sayang aku. Berarti kebutuhan apa yang di
pengakuan. Ya, boleh nanti kita cocokkan ya. Masih rahasia jawabannya. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Pengakuan. Ini kompak. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu sebetulnya dia butuh apa sih? Sampai mengungkapkan seperti itu. Berarti anak itu sebetulnya butuh apa? Butuh apa? Kebebasan. Ada yang kebebasan, ada yang perhatian. Coba tadi ya betul berapa? Hanya 4 soal, kalau betul soal berarti nilainya 25. Tidak ya, bukan maksud seperti itu. Nah, iya. Aku sebenarnya, ya benar ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu karena senang, karena murid itu ada gurunya. Kalau gurunya terpancing, dia kesenangannya apa? Terpenuhi, kebutuhan anak kesenangannya terpenuhi. Mungkin di rumah tidak merasakan kesenangan, tapi ketika dengan teman atau gurunya merasa kesenangan, dia seperti itu. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, jadi dia butuh kasih sayang. Aku hebat kan, jadi dia itu butuh pengakuan, penguasaan atas dirinya. Nah, kalau bosan berarti dia sebetulnya sedang membutuhkan kebebasan seperti itu. Jadi kita harus paham dulu. Nah, ini ada posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada guru itu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Bapak Ibu di posisi mana? Dan seorang guru itu di posisi mana? Manajer ya. Oh, semuanya ya. Ya, saya juga pernah ya jadi penghukum, pernah saya jujur. Membuat rasa bersalah sering. Kemudian teman juga sering seperti itu. Coba untuk memahaminya, saya punya contoh video ini untuk kasus yang sama. Kasusnya adalah si Naren itu datang terlambat 20 menit, tapi diatasi dengan berbagai posisi. Sebagai contoh, ini sebagai posisi penghukum. Oh iya, volumenya kurang gitu ya. Ini sudah terdengar nih Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Coba Bapak Ibu, ini saya Bapak Ibu pernah jadi murid? Pernah kan? Apa langsung jadi guru begitu lahir? Jadi gini, kira-kira kalau Bapak Ibu waktu jadi murid diperlakukan seperti itu senang atau tidak? Tidak ya. Nah, jadi sekarang kita itu kayak gini kepada anak. Kita kan pernah jadi murid ya. Sedangkan murid itu belum pernah jadi guru. Kita harusnya lebih memahami murid. Jadi jangan pernah mengharapkan murid memahami kita. Jangan pernah mengharapkan itu Bapak Ibu. Ya, karena murid itu belum sampai fase kita. Beda kalau kita sudah pernah pada murid. Kita kan sudah pernah ya. Kalau dulu Bapak Ibu ketika jadi murid itu mengharapkan guru yang seperti apa? Saya gini gambarannya. Guru yang Bapak Ibu ingat itu guru yang bagaimana? Apakah guru yang baik, guru yang biasa saja, atau guru yang kurang baik? Yang diingat, yang sangat terniat itu yang guru yang bagaimana? Yang baik sama yang kurang baik, ya tidak? Saya ingat sekali waktu saya dulu, ingat sekali di kelas 1 saya itu senang banget dengan Pak Guru saya. Padahal Pak Guru kelas 1 Pak itu namanya Pak Karsono, mungkin Bu Surami paham ya, dulu juga beliau mengajar ibu saya. Saya itu sampai sekarang masih terngiang
ingat, saya waktu kelas 1 itu belum bisa menulis. Apa yang dilakukan Pak Karsono saat itu pada beliau Bapak-Bapak? Beliau memegang tangan saya dengan telaten menuntun saya untuk menulis. Itu yang saya terngiang-ngiang sampai sekarang, dan saya selalu imbasnya apa? Saya selalu mendoakan, ya Allah mudah-mudahan Pak Karsono selalu panjang umur seperti itu. Karena ketulusan beliau itu sampai sekarang beliau sangat tulus saat itu. Dan ada guru yang kurang itu, saya pernah karena tidak bisa mengerjakan soal matematika di kelas 3, namanya tidak perlu saya sebutkan. Itu saya dicinta Bapak Ibu. Sakitnya tuh di sini bukan di sini. Ternyata sampai sekarang. Jadi itu silakan Bapak Ibu pilih mau jadi guru yang biasa-biasa. Kalau yang biasa-biasa saja tidak diingat, ya tidak. Kalau yang tidak memberi kesan pada kita itu tidak diingat. Mau yang jadi biasa-biasa saja atau yang terngiang karena baik atau terngiang karena kurang baik, itu pilihan hati Bapak Ibu. Monggo di posisinya seperti apa. Nah, ketika sebagai posisi penghukum itu menggunakan hukuman fisik dan verbal. Dalam tindakan tadi ada hukuman fisiknya tidak? Dalam yang tadi si Naren, tindakan Naren disuruh apa? Disuruh berlari, itu merupakan hukuman fisik. Kalau hukuman verbalnya ada tidak? Iya, mengata-ngatai ya. Nah, seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, penghukum bagus tidak diterapkan? Tidak ya, jangan sampai ya kita jadi penghukum. Hasilnya apa? Murid itu merasa marah dan bersifat mendendam. Jangan sampai kita didendami oleh murid ya. Kemudian yang berikutnya posisi pembuat rasa bersalah. Aktingnya bagus ya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang susah. Enggak, ternyata kisahnya Mak Nara ini. Akhirnya curhat ini. Membagi itu tahu. Kembali dari mamanya sih. Sekarang ibu harus tulis apa? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya, bagaimana ketika kita membuat rasa bersalah itu murid merasa bersalah, merasa tidak bisa menyenangkan gurunya. Apalagi ada murid itu sudah merasa sayang dengan gurunya, mengecewakan gurunya, akhirnya dia merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ternyata berdampak yang kurang bagus juga itu. Ya, gambarannya seperti itu akan merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengamankan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu
kamu ini ada-ada saja. Nah, kalau dalam posisi teman tidak ada yang tersakiti ya, cuma dampaknya apa? Yang menyepelekan kebiasaan. Jadi seperti kurang menghormati gurunya, ya. Ketika terlalu akrab dengan siswa itu takutnya nanti siswa tidak bisa membedakan hubungan, dalam artian harusnya ada batasan antara posisi sebagai guru dan sebagai siswa. Jangan sampai karena saking dekatnya nanti akhirnya menganggap gurunya sebagai teman, akhirnya tidak ada rasa menghormati, dan akhirnya pun ada dampaknya itu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Apalagi kalau di guru kelas rendah itu jadi seperti sama ibunya, kalau tidak sama bu guru itu saya nggak mau lah. Nah akhirnya kan merepotkan anak jadi tidak mandiri. Yang berikutnya sebagai pemantau. Nih ada posisi sebagai pemantau. Naren lagi. Tapi aktingnya bagus ya, tidak SMP. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini sebagai posisi pemantau. Kalau pemantau itu berdasarkan pada peraturan, jadi segala tindakannya itu didasarkan pada peraturan. Jadi hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Cuma ini ibaratnya murid sudah mulai termotivasi untuk lebih baik, tapi motivasinya masih bersifat internal atau eksternal? Eksternal. Padahal tujuan akhir kita adalah menciptakan atau membangun murid untuk punya motivasi internal. Nah, ini ada satu posisi lagi yaitu posisi manajer. Nanti kita bisa tahu bedanya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, ini dicampurkan dengan keyakinan kelas atau sekolah yang sudah dibuat. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Jadi anak yang disuruh memikirkan solusinya sendiri, tidak diberikan solusi sama gurunya seperti itu. Di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadinya di sini
ketika pada posisi manajer itu mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Apalagi kita ya di tingkat sekolah dasar, anak masih sangat perlu dibimbing. Jadi ketika ada posisi konsekuensi itu hanya anak ibaratnya bertanggung jawab atas kesalahannya, seperti itu, memberikan konsekuensi atas apa yang dilakukan. Tapi kalau pada tingkat manajer itu bagaimana mengupayakan anak itu bisa memperbaikinya dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang berikutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tadi contoh penerapan segitiga restitusi pada posisi manajer. Jadi dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, dalam artian ketika anak berbuat salah itu jangan langsung ibaratnya kita marahi seperti itu, tapi kita tenangkan dulu, kita tenangkan, kita tanya, ibaratnya disuruh cooling down dulu. Ketika anak berkelahi atau berbuat kesalahan, tentu anak tersebut karena ada sedang dalam emosi yang kurang stabil. Tugas kita itu. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini didasarkan pada kebutuhan. Kembali lagi kepada kebutuhan, bahwa setiap manusia melakukan sesuatu itu karena tujuan tertentu. Sebagai contoh, validasi yang berikutnya ini dulu, menanyakan keyakinan kelas. Jadi yang tahap terakhir itu adalah bagaimana menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa, agar nantinya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi saya punya kasus Bapak Ibu, pernah ada anak yang setiap hari itu dia malak temennya, ya. Dia itu malak temennya. Waktu itu anaknya sudah kelas 4. Saat itu saya panggil. Ternyata dia itu bukan malak temennya, ternyata dia ceritanya gini. Anak yang malak itu dia karena merasa gini, satu minggu sebelumnya itu teman yang dipalak itu minta tolong diantar ke Bobotsari, karena anak yang malak itu kebetulan sudah bisa naik motor, minta diantar ke Bobotsari. Nah, taunya temennya kan minta tolong sama temennya, taunya cuma-cuma ya. Nah, ternyata dia malak itu katanya, loh dia itu Bu, minggu kemarin saya antar ke Bobotsari tapi dia belum bayar. Oh, jebule kamu lagi narik bayaran, tapi kenapa dengan cara memalak? Nah, harusnya kan disampaikan secara baik-baik. Ternyata anak-anak itu punya tujuan tertentu melakukan sesuatu, tapi tidak diungkapkan secara gamblang. Kalau kita kan orang dewasa bisa ya, loh kok ini tak jujur nanya nyong butuh duit bensin, tuh ya bensin ini urunan apa priwe, harusnya kan seperti itu. Tapi tidak, ternyata dipalak, dimintai uang setiap hari 2000 seperti itu Bu. Jadi ternyata seperti itu, jadi kamu lagi bayaran. Saya tanya seperti itu. Akhirnya, loh baiknya gimana saya tanya? Ya kalau kamu mau balas bayaran, kamu sampaikan ke orang tuanya. Jangan setiap hari minta uang sakunya. Image-nya kesannya kan kamu buruk seperti itu. Dan saya juga pernah melakukan sebuah kesalahan, dalam artian tidak menerapkan restitusi. Jadi dulu saya itu menginginkan anak-anak disiplin, bahasanya seperti itu. Anak-anak pokoknya harus disiplin, termasuk dalam berpenampilan. Ada murid saya yang rambutnya itu panjang. Ini buninya pasti akan antusias ya. Rambutnya panjang Bu, rambutnya panjang. Terus saya minta potong. Hari berikutnya belum dipotong Bu. Terus akhirnya saya nasihati lagi, rambutnya besok dipotong ya. Akhirnya apa yang terjadi bunya? Besok pagi ketika saya datang ke sekolah, itu dia sudah dikerubuti sama teman-temannya, dirubung. Terus saya lihat
Loh, ditutupi kain kenapa? Dibuka, apa yang terjadi? Rambutnya wis puak-puak. Ternyata saya tanya, kenapa rambutmu seperti itu? Saya dicukur temannya Bu kemarin. Loh, kenapa kamu dicukur sama temannya? Saya pelan-pelan tanya. Ternyata dia tidak punya uang. Di situ saya merasa sangat bersalah. Harusnya saya tidak hanya perintah-perintah tok, tapi menanyakan dulu, kenapa kamu sudah diberitahu kok tidak dilakukan? Coba kalau saya, bukan salahnya dia. Wong anak kan nggak mungkin bilang tiba-tiba, saya nggak cukup karena nggak punya uang, tentu dia akan malu, merasa malu. Tapi coba ketika saat itu kalau saya lebih bijaksana, saya tanya kenapa sudah dibilang kok tidak cukup, apa itu harusnya kan saya ya, kita sebagai guru yang lebih dewasa itu lebih paham, apa tidak punya uang, apa gimana, syukur dikasih uang. Coba tidak seperti itu, anak itu tidak sampai seperti itu, karena tujuannya dia apa? Ingin tanggung jawab, ingin mematuhi peraturan. Saya juga pernah ada murid yang mencontek. Ternyata alasannya apa? Biar nilainya bagus. Tujuannya mulia. Tujuannya ingin menyenangkan gurunya, ingin menyenangkan orang tuanya. Ya tidak, ya ingin terlihat keren, berprestasi, menyenangkan dirinya sendiri, tapi dengan tindakan atau cara yang salah. Tugas kita di sini. Dan ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini ceritanya, si Ardika itu setiap kali pelajaran olahraga sudah beberapa kali tidak menggunakan pakaian olahraga. Suara Ini koneksi nggih. Tapi masih terdengar nggih? Masih terdengar boleh? Terdengar ya. Sudah apa-apa.
ada yang terlambat tidak pakai olahraga ya buat semuanya. Jadi dalam artian kadang anak-anak melakukan sesuatu itu karena ada alasannya. Nah, dan kita sebagai guru itu sebetulnya guru itu adalah orang yang sangat dipercayai sama anak. Sebagai contoh, ini bukan karangan putranya Bu Ratni Gina, masih ingat ketika diberi tugas oleh gurunya, waktu itu saya ingat sekali waktu masih kelas 1 diberi tugas sama Bu Suci. Dan padahal Bu Suci dan Bu Surati kan mengajar di sekolah yang sama, ibunya kan guru juga. Tapi ketika Bu Surati sebagai orang tuanya mengajarkan dengan cara yang sedikit berbeda dengan gurunya, itu tidak percaya. Bilangnya, orang kayak Bu Suci, mama salah. Nah itu, kita itu butuh patut berbangga diri bahwa anak-anak itu sangat percaya dengan kita. Bahkan saya sering diminta tolong sama orang tuanya, Bu tolonglah, larane kulo niku kan cukur, kulo golek nyanjangi pengatos begel, mboten pun cukur coba lah ibune. Besoknya laporan, Bu, alhamdulillah dengan tekan ibu guru langsung purun. Nah, itu suatu modal bagi kita bahwa kita itu sudah punya modal yang sangat berharga, itu kita sangat dipercayai. Dan ketika ada masalah itu kita harus secepatnya Bapak Ibu menyelesaikannya. Jangan langsung dalam artian sebagai contoh gini, ada pernah kasus di sekolah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ada anak sebetulnya sedang bermain maling-malingan, kemudian anaknya itu digotong sama teman-temannya, dimasukkan ke dalam kelas. Kadang anak-anak karena bermain terbawa emosi sampai menangis, dan saudaranya lihat dari luar dan dikira sedang ada bullying atau dianiaya oleh temannya. Akhirnya kan karena saat itu anaknya menangis cuma disuruh dinasehati tidak usah nangis, nanti pulang saja seperti itu. Akhirnya apa? Dampaknya sampai dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Coba ketika saat itu diambil tindakan, pelakunya anaknya langsung dikumpulkan, diberi dimusyawarahkan, insya Allah soal kasus-kasus seperti itu tidak sampai ke sana seperti itu. Jadi harapannya mulai sekarang kita sama-sama belajar. Saya dulu sering banget membuat kesalahan dalam menyikapi masalah, karena ketika ada anak yang seperti itu karena saya ingin disiplin tanpa menanyakan alasan. Yakinlah anak itu tidak ada yang jahat, anak itu tidak ada yang ingin buruk ya, semua anak itu ingin baik. Mereka melakukan sesuatu karena ada alasan di balik semua itu, dan tugas kita adalah itu. Tugas kita adalah mencari, menggali, dan memberikan solusi yang terbaik. Nah, kesimpulannya, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tugas seorang guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dalam artian sebetulnya kita itu mengajar dan mendidik bukan untuk tujuannya anak-anak hafal rumus matematika, paham pelajaran ini, bisa membuat karangan, karena kita tidak menciptakan anak-anak untuk jadi penulis, kita tidak menciptakan anak-anak untuk sebagai penari, tapi menciptakan anak-anak agar mampu tumbuh berkembang di masyarakat, bagaimana mereka bisa mengambil sikap. Dan tugas kita adalah menuntut kodratnya, karena masing-masing anak punya potensinya masing-masing. Jangan pernah lelah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, karena itu adalah tanggung jawab kita. Jangan egois dalam arti sebagai contoh, karena saya tidak bisa menyanyi, saya nggak usahlah mengajarkan anak menyanyi karena saya nggak bisa. Sekarang kita bisa manfaatkan teknologi, dan ada hal lain Bapak Ibu, kita bisa kolaboratif dengan guru lain. Saya sudah tahu loh Bu Dea pinter nyanyi, mungkin satu saat ketika ada pelajaran nyanyi saya tidak bisa mengajari, dan saya bisa minta bantuannya Bu Dea siap? Nah, ada pelajaran menari ya, saya tidak bisa kuliah siap kami. Nah, jadi itu
nggak ada manusia yang sempurna. Masing-masing dari kita punya kekurangan, tapi jangan berfokus pada kekurangannya, tapi fokuslah. Tidak ada kok manusia yang jelek banget, pasti ada sedikit baiknya. Dan sedikit baiknya itu yang kita manfaatkan atau kita kembangkan. Nah, untuk itu guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi sebelum murid-muridnya memiliki budaya positif, yang harus punya budaya positif siapa? Gurunya dulu, karena sebagai teladan. Nah, disiplin positif dapat dibuat dengan menerapkan keyakinan kelas. Mulai besok sepakat ya untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dengan versinya masing-masing, bebas. Ya, yang penting intinya itu. Nah, tapi harapan saya bisa tertulis, tercetak, ya, biar sebagai bukti dan ditandatangani oleh siswa. Insya Allah siswa itu akan lebih semangat dan lebih bertanggung jawab. Kemudian ketika ada masalah dengan segitiga restitusi, ya, bisa saja anak-anak itu kenapa? Karena karena ada alasan tertentu seperti itu. Ada anak yang kemarin saya dapat cerita, ada anak yang ternyata tiba-tiba ingin pulang karena ternyata dia itu kalau BAB belum bisa cebok sendiri, belum bisa melepas celana sendiri, tapi tidak diungkapkan ke gurunya, cuma pulang. Ternyata setelah diteliti, selidik punya selidik, dia kalau ke belakang kesulitan karena masih kelas 1 kesulitan. Akhirnya dia tidak nyaman. Nah, sebagai seorang guru harusnya sampai di situ. Ya masih kelas 1 kan kita bisa bantu membukakan sabuknya dan lain sebagainya seperti itu. Kita menuntun lah dalam artian seperti itu. Dan dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antar murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan, sebagai contoh, saya itu membuat keyakinan tidak boleh makan selama jam pelajaran, tapi kalau minum boleh dengan catatan air putih. Ya jangan, jadi saya tegaskan di situ, minum boleh tapi air putih. Kalau air jangan sampai ya muridnya nggak boleh makan, kita sambil mulang, kalau sambil punya permen karet, kita sambil minumnya jus ya, apalagi jusnya menyer-menyer, anaknya nggak boleh kan, itu jenenge jarkoni. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya atas kesediaan waktunya, kesempatannya, perhatian, segala bantuannya. Saya tidak bisa membalas dalam bentuk apapun, saya hanya bisa membalas dalam doa. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat, dimudahkan segala urusannya. Apa yang dicita-citakan, yang diimpikan tercapai, mendapatkan kebahagiaan, rezeki yang melimpah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan memohon maaf atas segala perkataan dan perilaku saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ira yang telah memaparkan materinya. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Bu Ira dapat kita aplikasikan di kehidupan kita di Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kita tiba di acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, Bu Guru mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat kan semuanya? Sehat. Sudah siap untuk kegiatan hari ini? Sudah.
keyakinan kelas itu nanti berbentuk kalimat yang berisi keyakinan yang kita sepakati bersama sebagai pedoman kalian dalam bertindak dan berperilaku, khususnya di lingkungan kelas ini. Kelas berapa kita? 3. Sebelumnya asal kalian ketahui, keyakinan kelas itu berasal atau bersumber dari aturan atau tata tertib sekolah. Kalau aturan sekolah atau tata tertib sekolah ada yang sudah tahu? Sudah? Sudah. Kalau sudah tahu, contoh aturan yang ada di sekolah kita misalnya apa? Aturan yang ada di sekolah kita? Iya, tidak boleh apa tadi? Iya, tidak boleh datang terlambat. Iya, sekolah kita masuknya sih jam berapa? Jam 7, betul. Berarti kalian datangnya sesudah jam 7 apa sebelum jam 7? Sebelum jam 7. Bagus, pintar. Yang berikutnya, contoh peraturan sekolah kita yang lain apa misalnya? Iya, pintar. Menggunakan seragam sesuai hari Bu Guru hari ini. Kalau Bu Guru lain dengan kalian ya. Hari ini tanggal 18, makanya Bu Guru menggunakan pakaian apa ini namanya? Kebaya. Kalau kalian hari Senin sama Selasa menggunakan pakaian apa? Merah putih. Kalau Rabu Kamis putih. Kalau Jumat Sabtu pramuka. Pintar. Kalau pelajaran PJOK berarti menggunakan apa? Pakaian olahraga dan perundingan. Setiap hari Senin kita mengadakan kegiatan apa? Upacara. Kalau upacara berarti ditambah menggunakan apa lagi? Topi sama dasi. Pintar, hebat-hebat semuanya. Karena sudah tahu, nanti kita berdiskusi bersama. Mas duduknya yang rapi ya. Ya, duduknya yang rapi. Dengarkan ya, dengarkan Bu Guru bicara. Oke? Sekarang nanti Bu Guru bagikan ini namanya sticky note. Apa? Sticky note ya. Jadi nanti Bu Guru bagikan satu-satu. Silahkan kalian tuliskan peraturan yang ada di sekolah kita. Satu anak menuliskan satu saja. Siap? Siap? Iya. Sekarang Bu Guru bagikan ya. Nanti ditulis. Yang lengket dibiarkan sini, kamu tulis di sininya ya. Silakan pulpen atau pensilnya diambil untuk menuliskan. Ya. Dituliskan ya. Nah, sekarang kalau yang sudah selesai, nanti secara bergantian menuliskan di sini ya. Tapi Bu Guru beri judul dulu sebentar ya. Jadi kalian menuliskan di apa? Peraturan sekolah di SD Negeri 1 Cabang Moa. Ya, silakan yang sudah boleh secara bergiliran menempelkan di depan dari ya, ditempelkan sesampainya. Yang lain silakan maju ke depan. Yang sudah selesai sini secara bergiliran dikumpulkan, ditempelkan di depan sini ya. Ya, yang sudah boleh duduk dulu. Ya, sesampainya ya. Ya. Lihat ya. Iya.
tugas tepat waktu. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini ada lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus ada lagi, menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, ternyata ada beberapa yang sama. Nanti Bu Guru kelompokkan, Bu Guru simpulkan kalimatnya apa saja. Nanti Bu Guru dibantu, siap semuanya? Siap. Ya, Bu Guru siapkan dulu. Nih. Ya, tadi kan kalian sudah menuliskan ya beberapa peraturan sekolah yang ada di sekolah kita. Ternyata tadi beberapa juga sama ya, ada yang sama. Contohnya tadi Bu Guru tuliskan di sini. Peraturan sekolah. Tadi yang pertama apa contohnya? Tidak boleh datang terlambat. Yang kedua apa? Gunakan seragam sesuai hari. Yang ketiga apa? Tulis tadi ya, dilarang berisik saat pelajaran. Ada lagi tadi menuliskan apa ya temennya ya? Oh iya, dia menuliskan dilarang berkelahi. Dilarang berkelahi. Ada lagi? Tugas tepat waktu. Iya, tadi ada lagi tidak? Tidak ya, sudah ya sampai di sini peraturan sekolah yang sudah kalian temukan tadi ya, ada 8 macam. Jadi untuk peraturan sekolahnya kalimatnya kan masih berbentuk negatif ya, tidak boleh, terus dilarang seperti itu. Dalam keyakinan kelas kita nanti menggunakan kalimat positif. Nah, contoh kalimat positif itu apa? Misalkan tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya itu kata tidak boleh kita ganti dengan kalimat lain, tapi maknanya sama. Berarti apa? Wah, pintar, hebat. Berarti tidak boleh datang terlambat kita ganti menjadi datang tepat waktu. Kalau menggunakan seragam sesuai hari, sudah positif atau belum itu kalimatnya? Sudah ya, sudah positif ya. Berarti kita tulis ulang saja. Menggunakan seragam sesuai hari. Nah, ini ya. Jadi coba kita bacakan sama-sama. Keyakinan kelas kita yang utama apa? Datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu, berarti yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan datang sebelum masuk atau sesudah masuk? Sebelum masuk. Berarti kita tidak boleh datang terlambat. Iya tidak? Iya. Yang berikutnya menggunakan seragam sesuai hari. Berarti yang harus kita lakukan apa? Menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan. Iya tidak? Iya ya. Yang tidak boleh seperti apa? Yang tidak boleh misalnya apa? Kalau menggunakan sepatu, kita ketentuannya sepatunya warnanya apa? Hitam. Kalau menggunakan sepatu berwarna putih boleh tidak? Tidak. Berarti tidak boleh menggunakan sepatu selain yang berwarna hitam. Terus saat upacara, kita harusnya menggunakan apa? Topi. Berarti yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh dilakukan tidak menggunakan
makan hanya ketika jam istirahat. Kalau sedang pelajaran boleh makan tidak? Tidak boleh, gitu ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab siapa? Kalian semuanya melaksanakan ini. Dan tanggung jawabnya Bu Guru adalah mengingatkan. Jadi kalau diingatkan sama Bu Guru mau ya? Mau ya? Bersedia? Bersedia. Semangat? Coba, sepertinya ada yang sudah ngantuk. Sekarang kita lakukan penuh semangat dulu biar semuanya bersemangat. Yuk, penuh semangat. Ya, sudah kita angkat ya. Ya, coba tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, keyakinan kelas ini sudah dibuat. Nanti Bu Guru tuliskan yang lebih rapi ya. Tapi agar ini sebagai bukti itu nanti semuanya maju ke depan, tanda tangan di sini. Ya, nanti kalau sudah rapi Bu Guru ya bisa nanti Bu Guru ajari. Ya, silakan sini maju ke depan. Bawa bolpoinnya boleh. Sini. Tulis nama kamu di bawahnya. 5 ya. 5. Ya, berikutnya sini. Yang belum sini. Ya, sini. Pindah. April. Ya, tadi sudah menandatangani semuanya. Terus nanti Bu Guru pindah ke yang lebih rapi ya. Ini kan belum terlalu rapi, nanti Bu Guru pindah ke yang lebih rapi. Nanti tanda tangan lagi. Bu Guru tempelkan di kelas ini. Setuju? Keyakinan kita yang pertama apa? Yang kedua? Terus yang ketiga? Empat? Kelima? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Bagus. Dari semua keyakinan ini mencakup datang tepat waktu itu artinya disiplin. Apa? Menggunakan seragam sesuai hari juga disiplin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya berarti menjaga kebersihan. Terus menjaga ketenangan, ketertiban itu sama. Menjaga ketertiban. Menyelesaikan tugas tepat waktu itu juga masuknya di